Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ngabis Hijrah? Semoga engkau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, keberkahan hidup, dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tak ada suatu kebetulan. Insya Allah, kehadiranmu di video ini adalah tanda cinta Allah kepadamu. Karena hanya dengan izin dan kasih sayangnya, hatimu digerakkan untuk menonton sampai akhir. Terima kasih atas like, komentar, dan subscribe-mu nanti. Dukunganmu sangat berarti bagi channel Ngabis Hijrah agar bisa terus konsisten menyebarkan kebaikan dan inspirasi hijrah insya Allah. Sahabat Ngabis Hijrah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pertanyaan yang sering kali muncul di hati para pencari Allah. Pertanyaan itu adalah, apakah kita dikenal di langit? Apakah nama kita dibisikkan di antara para malaikat dan kekasih Allah di alam malakut? Pertanyaan rohani ini sebenarnya adalah panggilan jiwa untuk mengetahui sejauh mana kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Bukan diukur oleh pandangan manusia, melainkan diukur oleh penduduk langit yang sangat mulia. Maka, hari ini kita akan membahas tanda-tanda jika seseorang dikenal atau bahkan dikenal di langit. Saudaraku, di dunia ini kita sering tertipu oleh popularitas yang tampak di mata manusia. Di hadapan kamera, di layar media sosial, manusia bisa terlihat mulia, hebat, bahkan seolah-olah dekat dengan Allah. Tapi, kata para ahli tasawuf, ketika manusia memujimu, itu tidak serta-merta berarti Allah ridho kepadamu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah." Lalu Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyerukan kepada penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah." Maka penghuni langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan penerimaan di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda seseorang telah mencapai makam rohani yang tinggi adalah ketika hati manusia condong kepadanya tanpa sebab duniawi yang jelas. Cinta yang tiba-tiba datang dari orang-orang soleh atau bahkan dari orang yang belum mengenalnya, bisa jadi adalah pantulan cinta dari langit. Para wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Fathur Rabbani menjelaskan bahwa manusia yang dikenal oleh langit bukan karena banyaknya amal lahir, tapi karena rahasia batinnya yang jernih dan tulus hanya untuk Allah. Orang seperti ini bahkan dalam kesendiriannya diakui oleh para malaikat dan arwah para wali yang telah mendahului. Mereka saling menyebut nama para pecinta Allah yang tersembunyi di bumi, namun bersinar di langit. Sahabat Ngabis Hijrah yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita simak video ini hingga akhir dan menyimak pembahasan ini dengan sungguh-sungguh, karena tanda-tanda ini bukan sekadar untuk dikenali, tapi agar kita dapat merindukannya dan mengejarnya dengan hati yang bersih. Dan insya Allah kita ikhlas menapaki jalan ini bersama-sama. Allah akan membukakan pemahaman-pemahaman yang selama ini tersembunyi. Seperti yang dijelaskan Syekh Ibnul Athaillah dalam Al-Hikam, jangan engkau merasa cukup dengan amalanmu, karena mungkin itu belum diterima. Tapi jika Allah menjadikanmu istiqomah, maka itulah tanda engkau dicintai. Maka salah satu tanda paling kuat bahwa seseorang dikenal di langit adalah istiqomah dalam ibadah dan akhlak. Meski tak ada yang memuji, meski dunia tak peduli, sebab istiqomah itu adalah cahaya yang dijaga langsung oleh Allah dalam hati hamba. Dalam catatan para ulama sufi, mereka memberi gelar pada orang yang terkenal di langit dengan sebutan Rijalul Ghaib, yakni orang-orang tersembunyi yang makamnya tinggi, tidak dikenal oleh manusia biasa, tapi sangat akrab di kalangan malaikat dan arwah para wali.
Mereka ibarat bintang yang hanya dilihat oleh penghuni langit. Syekh Ahmad Ar-Rifai dalam wasiatnya menyebutkan bahwa tanda orang yang terkenal di langit adalah ketika ia tidak mencintai ketenaran. Mereka lari dari sorotan dunia, tapi justru dikejar cinta dari penduduk langit. Dalam kitab Qut al-Qulub karya Abu Thalib al-Makki disebutkan bahwa ada orang yang dipuja manusia karena ibadahnya yang tampak, tapi malaikat menangis karena batinnya penuh kemunafikan. Maka penting bagi kita untuk menjaga niat, bukan hanya amal, karena langit mencatat bukan yang tampak, tapi yang nyata dari dalam, keikhlasan, cinta, sabar, dan rahasia antara kita dengan Allah. Imam Hasan al-Basri pernah lewat di depan rumah seseorang. Si pemilik rumah langsung menangis dan bergetar hatinya. Ketika ditanya, ia menjawab, "Hatiku seperti mengenal cahaya rohani dari beliau, meski aku belum pernah duduk bersamanya." Inilah yang disebut para ulama sebagai makam rohani yang terpancar, bukan digempar-gemporkan. Mari kita rawat hubungan kita dengan Allah secara diam-diam, karena siapa yang menjaga rahasianya dengan Allah, maka Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang yang berzikir dalam kesendirian dengan linangan air mata, maka Allah menyebut namanya di majelis yang jauh lebih baik dari majelis dunia. Saudaraku, sahabatku ngabis hijrah, jangan pernah remehkan amal-amal kecil yang mungkin luput dari pandangan manusia. Bisa jadi, amal itulah yang membuat kita memiliki nama yang harum di langit. Seorang hamba yang setiap malam menyapu halaman masjid dengan diam dan senyum yang tak dikenal siapapun, tapi namanya disebut oleh para malaikat karena kerendahan hatinya dan cintanya kepada rumah Allah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, orang yang benar-benar dekat dengan Allah tak membutuhkan sorotan mata manusia. Ia cukup bahagia dengan pandangan Allah yang tersembunyi. Salah satu tanda bahwa kita mulai dikenal di langit adalah ketika hati kita tak lagi resah oleh penilaian makhluk, tapi tenang oleh pandangan Allah yang lembut. Bahkan orang-orang yang menangis dalam sujudnya walau sebentar memiliki jejak cahaya yang diikuti para malaikat penjaga rahmat. Kita semua memiliki peluang untuk menjadi hamba yang dikenal di langit. Tidak perlu menjadi ulama besar, tidak mesti menjadi pemuka masyarakat, cukup dengan hati yang ikhlas, amal yang tersembunyi, akhlak yang tulus, dan cinta murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Langit tidak mengenal jasadmu, tapi ia sangat peka terhadap getaran hatimu. Maka jagalah hatimu, sucikan ia dari dengki, ria, dan cinta dunia. Karena jika hati bersih, Allah sendiri yang akan memperkenalkannya kepada penduduk langit. Mungkin tanda-tandanya terasa sederhana, doa yang mudah terkabul, hati yang mudah terharu saat mendengar nama Allah, terhindar dari maksiat meski peluang terbuka, atau merasa sedih bukan karena kehilangan dunia, tapi karena merasa jauh dari Allah. Semua itu adalah tanda rahmat. Ketenaran di langit adalah buah dari keikhlasan yang konsisten. Tidak cukup satu malam qiyamul lail, tidak cukup satu kali menangis dalam zikir, tapi istiqomah walau sedikit. Langit menilai kesetiaan bukan kehebatan. Mari tanamkan tekad baru hari ini, bahwa tujuan kita bukan ingin dikenal oleh dunia, tapi ingin disebut oleh Allah. Karena jika Allah telah menyebut nama kita di hadapan Jibril, maka seluruh langit akan mengetahuinya. Dan jika langit mengenal kita, dunia pun akan mencintai kita dengan cara yang tak disangka. Syekh Sufi berkata, jangan berharap untuk dikenal manusia, tapi jika engkau tulus mencari Allah, maka seluruh makhluk akan mengenalmu meski engkau bersembunyi. Jalan menuju dikenal di langit bukan jalan singkat. Ia butuh kesetiaan, kesendirian, dan pengabdian. Tapi barang siapa menapakinya dengan tulus, maka seluruh makhluk yang mencintai Allah akan mencintainya pula. Bahkan burung, pohon, dan angin pun akan merasa tentram dengan kehadirannya. Sahabat ngabis hijrah, jika malam ini tanpa kita sadari
nama kita disebut oleh para malaikat, maka sungguh itu adalah karunia tak ternilai. Mereka yang dikenal oleh langit sering merasa dirinya hina, karena semakin Allah tinggikan makam rohani seseorang, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Syekh Zun Nun Al-Misri pernah berkata, orang yang mengenal Allah akan malu disebut, karena ia tahu besarnya dosa-dosanya meski orang lain tak mengetahuinya. Kemuliaan sejati bukan berapa banyak manusia mengenalmu, tapi berapa banyak malaikat yang mendoakanmu. Maka teruslah meniti jalan ini, bersihkan amal, kusyukkan hati, dan basahkan lisan dengan zikir, karena itu adalah jalan pelan-pelan menuju langit. Semoga kita semua dikenal oleh langit. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan membawa manfaat, menjadi pengingat lembut, dan menguatkan langkah hijrah kita bersama. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komentar terbaikmu, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel Ngamis Hijrah agar bisa terus menyebarkan kebaikan. Bagikan juga kepada sahabatmu agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Dan jika suatu saat hatimu mulai lelah, jangan ragu untuk menonton ulang video ini. Siapa tahu Allah ingin menenangkanmu lewat pesan yang pernah kamu dengar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah.